الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم An Anasin alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna izamal jazai ma'a izamil balai wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhatu rawahu Tirmidzi. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya cobaan, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka dia mendapatkan keridhaan Allah, dan barang siapa yang menggerutu, yakni tidak ridho, maka dia mendapatkan murka Allah. Pertanyaan, bagaimana jika ketika di awal cobaan seorang hamba sempat mengeluh akan cobaan yang diberikan Allah, kemudian di pertengahan dan akhir cobaan itu, kemudian dia ridho akan cobaan itu, bahkan bersyukur karena di balik cobaan itu ternyata ada hikmah yang terbaik untuk kebaikan akhiratnya. Apakah seorang hamba ini termasuk yang mendapatkan murka dari Allah? Di awalnya menggerutu, jadi menyalahkan Allah karena telah diuji, dicoba dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalkan sakit, namun alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu semakin sadar, hatinya terbuka sehingga tidak lagi menggerutu, namun lebih meningkatkan kesabaran dan bahkan bersyukur, karena dengan sakit itu akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Kalau memang demikian halnya, insya Allah hamba tersebut tidak akan mendapatkan murka. Ya alhamdulillah di tengah jalan sadar, karena menggerutu, mengeluh itu kan tidak menyelesaikan masalah. Coba kalau Bapak Ibu misalkan diuji dengan sakit, tiba-tiba mengeluh, apa kira-kira sakitnya langsung sembuh? Kan tidak, malah justru mungkin semakin sakit. Tapi beda dengan menerima keadaan itu, fisiknya boleh sakit, tidak apa-apa, namun hatinya tetap sehat, lesannya tetap sehat, terbasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, hatinya terus bertaut kepada Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah ini sampai kapanpun toh akan diuji. Kalau menyatakan diri beriman pada Allah, kalau tidak ingin diuji, pengennya diujo, maka jangan beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu akan diujo di dunia ini. Namun setelah itu siksaan Allah akan datang tiba-tiba. Di akhirat tidak mendapat bagian, bagiannya ya hanya di dunia. Bukankah Nabi kita juga bersabda, wa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah binafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Akan terus menerus yang namanya ujian itu terus menerus akan menimpa hamba Allah mukmin laki dan mukmin perempuan. Ujian tersebut bisa menimpa pada dirinya sendiri, bisa menimpa pada keluarganya, bisa menimpa pada hartanya.
Jadi apapun yang menjadi kecintaan hamba Allah yang beriman, baik dirinya, keluarganya, harta bendanya, itu akan terus mendapatkan ujian dari Allah sampai nanti bertemu Allah dengan tidak membawa kesalahan, tidak membawa dosa. Dosanya digugurkan oleh Allah dengan catatan sabar. Maka Nabi dengan tegas ngendika, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Kok bisa menakjubkan? Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara orang yang beriman itu akan menjadi kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan didapatkan oleh setiap orang, hanya akan diperoleh hamba-hamba Allah yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau ditimpa ujian berupa kesenangan, syakara, dia bersyukur, tidak menjadi sombong, tapi bersyukur menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Itu satu bentuk kesyukuran terhadap nikmat yang Allah berikan. Apapun nikmat dari Allah, gunakan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Nikmat lisan, fungsinya untuk berbicara yang baik-baik. Nikmat penglihatan, untuk melihat yang baik-baik. Itu bentuk kesyukuran atas karunia, atas nikmat yang Allah berikan. Sehingga tidak hanya cukup alhamdulillah. Kalau hanya sebatas alhamdulillah, itu mudah semuanya bisa mengucapkan. Misalkan diberi nikmat kesehatan, selain mengucap alhamdulillah, gunakan nikmat sehat itu sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Itu bentuk kesyukuran atas nikmat. Dan kalau itu bisa dilakukan, baik baginya syukur itu. Kemudian wa in asabathu dzarra sabara. Jika ditimpa ujian-ujian yang tidak menyenangkan, penderitaan dan lain sebagainya, tidak ada cara lain kecuali bersabar. Sabar tanpa batas tentunya, tidak menggerutu. Jadi diterima ujian yang tidak menyenangkan itu, terima dulu dengan penuh keikhlasan. Setelah menerimanya, kemudian respon ujian itu dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar insani dan ilahi. Setelah merespon, jalankan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasul. Bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin dalam menjalani ujian, menjalani cobaan yang menurut manusia itu menyengsarakan. Nah, tentunya ada cara dari Allah, dari Nabi. Maka sabar, tidak menggerutu, tetap husnudzon kepada Allah dan bersyukur. Karena di balik ujian itu ternyata Allah hendak angkat derajatnya tinggi-tinggi. Allah hendak gugurkan dosa-dosanya. Nah, insya Allah yang bertanya tadi tidak termasuk yang mendapatkan murka dari Allah, karena sadar seiring dengan berjalannya waktu menjadi sadar, mohon ampun pada Allah, dan bisa bersyukur dengan ujian yang menimpa dirinya. Ya, ada lagi.